di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Salam untuk jemaat. Ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh orang-orang menjadi pengikut Kristus, yaitu mengalami penderitaan. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami penderitaan karena ketaatannya kepada Allah Bapanya. Oleh sebab itu, bila kita mengalami penderitaan sebagai ujian atas hidup kita harus melihat penderitaan itu sebagai bagian dari harga yang dibayar kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang selalu menopang gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Adakah orang yang bersedia mengalami penderitaan dalam hidup mereka? Siapakah orang yang dengan sukarela mengalami proses yang menyakitkan dalam penderitaan? Sungguhnya, tidak ada seorang pun yang bersedia mengalami penderitaan. Namun, sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita tidak menolak penderitaan itu, bila itu merupakan proses dan konsekuensi yang harus kita alami karena berpihak pada kebenaran. Mulia sembah Raja Mulia, mari kita nyanyikan pujian ini. Bagi Yesus
Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang terambil dari Mazmur 119 ayat 64 sampai 66. Bumi penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Engkau telah memenuhi janji-Mu ya Tuhan dan berbuat baik pada hamba-Mu. Berilah aku hikmat dan pengetahuan, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk itu kita perlu mengingat bahwa jika kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka kita juga akan ambil bagian dalam kemuliaan dan sukacita Kristus. Ini merupakan berkat karena menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, dan penderitaan kita terjadi karena kita tidak diidentifikasikan dengan Kristus. Dengan penderitaan yang kita alami itu, kita bisa memuliakan Tuhan karena apa yang Dia lakukan bagi kita dan melalui kita. Mari kita nyanyikan pujian, ada kuasa dalam darah-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang baik, dan Allah yang kudus. Karena itu kami datang dalam gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami akui ya Bapa, kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Bahkan terkadang kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Ampunilah kami ya Bapa. Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik dan setia mengikut Tuhan, hingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Kau janjikan bagi setiap mereka yang percaya kepadamu. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus Juru Selamat kami sebagai teladan yang sempurna bagi kami. Tetapi kami mengaku Bapa,
Terkadang kami tidak hidup menurut contoh dan teladan daripada Tuhan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkan oleh Tuhan. Karena itu kasihanilah kami ya Bapa. Ampunilah kami umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali. Karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan Engkau mengampuni segala pelanggaran kami. Biarlah kami makin terus belajar untuk hidup takut akan Tuhan, untuk makin hidup menyenangkan hati Tuhan daripada hati kami sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 25 ayat 11. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Di dalam damai dengan semua orang, biarlah setiap kita dituntun kembali oleh firman Allah, seperti dalam 1 Petrus 4 ayat 14 yang berbunyi, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Renungkanlah dan lakukanlah sepanjang hidup saudara. Mari jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang akan kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Mari sebelum bersama-sama kita mendengarkan suara Allah berbicara bagi setiap kita, terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat datang kepadamu. Terlebih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan suara Tuhan menyapa hati setiap kami. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan suara Tuhan ini di dalam segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahan untuk memahami suara Allah yang maha tidak terbatas itu. Biarlah bibir pengajaran itu ada dalam mulutnya, biarlah kebenaran itu juga ada di dalam pengajarannya. Dan Bapa-Mu berdoa untuk setiap kami yang akan mendengar Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, kiranya hati Tuhan yang disenangkan, dan kiranya firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditanya, kayu apa yang paling kuat dan tahan rayap di Indonesia? Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu Saudara? Saudara, ada orang yang berkata bahwa kayu yang paling kuat dan tahan rayap itu adalah kayu ulin. Ada juga orang yang berkata, saudara, kayu yang paling kuat dan tahan rayap itu adalah kayu jati. Ada juga yang berkata, kayu yang paling kuat dan tahan rayap itu adalah kayu kamper. Ada yang mengatakan kayu merbau. Ada yang mengatakan juga kayu meranti merah. Termasuk juga, saudara, ada yang mengatakan bahwa kayu yang paling kuat dan tahan rayap itu adalah kayu pohon kelapa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
semua kayu-kayu itu adalah kayu yang sangat kuat. Tetapi saudara, sekuat apapun kayu-kayu di atas, ketika dibakar dalam api, pada akhirnya tetap berubah menjadi arang, yang kegunaannya semakin berkurang. Paling hanya digunakan untuk bakar-bakaran. Tetapi saudara, keadaan ini sangat berbanding terbalik dengan emas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika emas itu dibakar dengan api, maka emas itu tetap akan menjadi emas. Bahkan saudara, ketika emas itu dibakar dalam temperatur api yang sangat tinggi, maka yang keluar tetap adalah emas. Tidak pernah saudara, ketika emas itu dibakar oleh api, lalu yang keluar itu menjadi abu atau juga menjadi arang. Tidak pernah ditemui. Karena itu saudara, api bukanlah musuh emas. Api bukanlah lawan emas. Tetapi api justru menunjukkan kesejatian dan kemurnian dari emas itu. Demikian juga dengan penderitaan, saudara. Penderitaan bukanlah lawan kekristenan. Penderitaan bukanlah musuh daripada kekristenan. Tetapi seperti dikatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan katakan, tujuan penderitaan itu ialah untuk membuktikan apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji kemurniannya dengan api. Iman saudara adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji supaya menjadi teguh. Jadi saudara, penderitaan bukanlah musuh kekristenan. Penderitaan bukanlah lawan kekristenan. Tetapi penderitaan itu justru akan menunjukkan kualitas dan kesejatian iman. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, atau sebenarnya kita tidak pernah memiliki keyakinan? Karena itu saudara, bagaimana kita memandang dan merespon penderitaan? Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat yang terakhir. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita memandang dan merespon penderitaan? Ada orang yang ketika menghadapi penderitaan, dia memilih untuk melarikan diri dengan cara bunuh diri ataupun juga mencelakai diri. Sebaliknya saudara, ada orang yang ketika menghadapi penderitaan, dia memang tidak melarikan diri, tetapi dia menyangkali penderitaan itu dengan berkata, I am fine.
Saya baik-baik saja. Saya tidak punya masalah baik di dalam keluarga maupun dalam pekerjaan saya. Padahal kenyataannya saudara, keluarganya penuh dengan persoalan. Pekerjaannya penuh dengan masalah. Orang yang demikian, dia tidak lari dari penderitaan, tetapi menyangkali penderitaan itu. Sebaliknya saudara, ada juga orang yang tidak lari dari penderitaan, tidak menyangkali penderitaan, tetapi menyalahkan penderitaan. Ketika dia mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, dia mengalami kesusahan, maka dia akan menyalahkan. Yang pertama, dia menyalahkan keadaan. Lalu kemudian dia menyalahkan orang lain. Bahkan dia menyalahkan diri sendiri. Dan yang paling parah, menyalahkan Allah. Karena itu saudara, bagaimana saya dan saudara harus memandang penderitaan. Dan bagaimana kita meresponi penderitaan itu. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Saudara, penderitaan oleh Rasul Petrus digambarkan dengan nyala api siksaan. Pertanyaannya saudara, kenapa gambaran nyala api siksaan yang dipakai oleh Rasul Petrus untuk menggambarkan penderitaan orang Kristen? Karena saudara, pada waktu itu Rasul Petrus sedang berada di kota Roma. Dan dia menyaksikan bagaimana Kaisar Nero mulai menangkap, mulai mengejar-ngejar dan menganiaya orang-orang Kristen. Saudara, pemerintahan Kaisar Nero pada waktu itu menangkap orang Kristen. Lalu mereka dibawa ke suatu tempat, dikumpulkan pada satu tempat, diikat pada sebuah tiang dan dibakar hidup-hidup. Dijadikan sebagai lampu penerangan acara pacuan kuda. Bayangkan saudara. Bukan hanya itu saja. Ada orang-orang Kristen yang ditangkap bersama dengan keluarganya, dijadikan satu, ditaruh di tengah taman kota, kemudian dibakar hidup-hidup. Dan dijadikan sebagai lampu penerangan taman kota. Saudara, betapa ngeri sekali. Betapa luar biasa sekali penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu saudara, Petrus menulis suratnya ini kepada mereka yang ada di perantauan. Kalau yang ada di kota Roma mengalami penderitaan yang sedemikian hebat, apalagi mereka yang ada di perantauan, saudara. Dan ternyata memang benar. Orang-orang Kristen yang pada waktu itu tersebar di berbagai tempat, di perantauan, mereka pun juga mengalami penderitaan yang tidak kalah hebat. Saudara, surat Pak Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat di daerah perantauan karena diaspora. Awalnya saudara, mereka ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini memiliki komunitas yang sangat kuat, memiliki persekutuan yang sangat dekat saudara. Tetapi saudara, ketika di antara orang-orang Yahudi ini ada yang menjadi Kristen, maka orang-orang yang jadi Kristen ini saudara dikeluarkan dari komunitas itu. Mereka diasingkan, mereka dikucilkan, mereka disisihkan. Karena apa? Menjadi orang Kristen. Dan yang lebih parah saudara, orang-orang Yahudi yang tidak menjadi Kristen, pada akhirnya mereka mendukung pemerintah, mereka pro dengan pemerintah, sehingga ikut menganiaya, menindas, dan mengejar-ngejar orang-orang Kristen yang sebenarnya mereka juga berasal dari tengah-tengah orang Yahudi. Karena itu saudara, mereka terkucil, mereka terjepit, mereka tersisih, mereka teraniaya, mereka kelaparan, mereka kehilangan banyak hal karena mereka menjadi Kristen. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan melalui surat Petrus ini berkata kepada mereka yang ada di perantauan, yang mengalami penderitaan yang sedemikian hebat, dikatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dalam terjemahan yang lain saudara, saudara-saudara yang tercinta, saudara sekarang sedang menderita karena sedang diuji. Tetapi janganlah merasa heran, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi kepadamu. Saudara, di sini Petrus mengajak umat yang sedang mengalami penderitaan itu untuk berpikir realistis, untuk berpikir sesuai kenyataan, saudara, bahwa orang Kristen tidak terlepas dari penderitaan. Ajaran Petrus ini
sangat berbeda dengan teologi kemakmuran yang mengajarkan bahwa kalau jadi Kristen itu pasti enak, kalau jadi Kristen usahanya pasti sukses, kalau jadi Kristen keluarganya pasti bahagia, kalau jadi Kristen anak-anaknya pasti jalannya itu seperti jalan tol, lurus dan sebagainya. Kalau jadi Kristen itu tidak ada masalah, tidak ada musibah. Sehingga saudara, seolah-olah kehidupan Kristen itu seperti kehidupan di dunia fantasi, yang bebas dari persoalan, yang bebas dari kesalahan, yang bebas dari penderitaan, apalagi kesulitan. Karena itu saudara, Petrus mengajak umat pada masa itu dan kita hari ini untuk berpikir realistis bahwa orang Kristen tidak terlepas dari penderitaan, apalagi di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Penderitaan itu harusnya menjadi hal yang biasa. Dan juga saudara, Petrus mengajak umat untuk berpikir bahwa itu bukanlah hal yang luar biasa, karena penderitaan yang luar biasa sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Penderitaan yang paling hebat, penderitaan yang paling dahsyat sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Karena itu, penderitaan bukanlah musuh kekristenan. Penderitaan bukanlah lawan kekristenan, tetapi penderitaan itu bisa dipakai sebagai alat ujian untuk menguji kualitas dan kesejatian iman. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah atau tidak? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara, ketika menghadapi penderitaan itu, kita akan semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin giat dengan Allah. Tetapi saudara, jika kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita akan mengalami kesulitan, maka kita akan menjauhkan diri, bahkan melarikan diri, termasuk juga kita akan meninggalkan iman. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita pun juga sedang mengalami penderitaan, saudara. Ada pandemi yang merampas banyak hal di dalam kehidupan kita. Merampas kebebasan kita berkumpul, padahal kita suka bersama-sama, suka berkumpul, suka jadi satu. Merampas kebebasan kita beribadah, saudara, sehingga sampai hari ini pun ibadah kita masih online. Bahkan saudara, kalaupun sudah onsite, ibadah itu dibatasi sampai usia 60. Padahal kenyataannya, mereka yang berusia 60 tahun ke atas adalah orang-orang yang semangat, orang-orang yang merindukan ibadah kepada Tuhan. Belajar pun sekarang dibatasi, saudara, harus belajar di rumah. Padahal banyak anak-anak kita yang sudah rindu belajar bertatap muka, rindu dengan teman, rindu dengan lingkungan sekolah, rindu dengan gurunya. Bekerja pun sekarang harus ada di rumah, saudara. Termasuk berapa banyak yang mengalami PHK, berapa banyak yang harus keluar dari pekerjaan, berapa banyak yang harus bekerja dari rumah. Saudara, secara ekonomi, semua sektor ekonomi sedang mengalami kelumpuhan. Pengeluaran tetap, bahkan cenderung naik, namun pemasukan sangat berkurang. Bisa jadi pemasukan pun sampai 0. Bahkan saudara, tempe dan tahu, makanan sehat yang harganya murah dan meriah, menjadi mahal karena kenaikan harga kedelai. Sehingga Mbok Tun, Mbok Na, Mbok Yem yang jualan sayuran di pasar, sampai mereka yang menjadi pengusaha di kota besar, semuanya menjerit, saudara. Semuanya berteriak karena kesulitan yang dialami hari ini. Tetapi saudara, jika kita membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan yang dialami oleh umat pada masa itu, penderitaan kita itu baru separuhnya, saudara. Kalau penderitaan umat pada masa itu penderitaannya nilainya 10, saudara, penderitaan kita hari ini, kesulitan kita hari ini yang tidak dipungkiri itu, saudara, baru 5, baru separuhnya, saudara. Kenapa demikian, saudara? Saudara, karena umat pada masa itu dikejar-kejar, dicari, dianiaya, ditangkap, dibakar hidup-hidup, dijadikan bahan tontonan, disiksa, saudara. Mereka bukan hanya kelaparan, mereka bukan hanya mengalami kemiskinan, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal dan sebagainya, tapi mereka juga harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena apa? Menjadi Kristen. Penderitaan mereka sangat luar biasa.
dikatakan sangat menderita. Walaupun pada akhirnya Petrus katakan jangan anggap itu luar biasa, karena yang luar biasa sudah ditanggung oleh Kristus. Tapi jika dibandingkan dengan kita saudara, penderitaan kita baru separuhnya. Kalaupun hari ini kita mengalami kesulitan, kalaupun hari ini kita mengalami kesusahan, pemerintah berusaha untuk membantu dan menolong kita. Tapi kalau zaman itu saudara, pemerintah justru ikut mengejar-ngejar dan ikut menganiaya orang Kristen. Kalaupun hari ini kita menderita saudara dan mengalami kesulitan, kesusahan itu bukan hanya kita yang mengalami, bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh orang, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, mereka juga mengalami penderitaan dan kesulitan yang sama. Tetapi pada waktu itu saudara, kesulitan dan penderitaan hanya dialami oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Karena itu saudara, kalau mereka yang sangat menderita tetap menaruh percaya kepada Allah, bahkan makin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengapa kita hari ini yang penderitaannya baru separuhnya, baru setengahnya, terkadang kita sudah kehilangan percaya. Terkadang kita sudah kehilangan semangat. Terkadang kita kehilangan gairah kepada Allah. Terkadang kita memilih untuk mundur. Kita memilih untuk jauh daripada Allah. Padahal penderitaan kita dibandingkan dengan umat pada masa itu masih setengahnya, saudara. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, ini adalah GPS, Global Positioning System, alat yang dipakai untuk menunjukkan jalan. Saudara, kita tidak mengenal siapa yang menciptakan GPS. Kita juga tidak punya hubungan dengan orang yang menciptakan GPS ini. Tetapi saudara, kita percaya dan meyakini bahwa GPS ini dapat membawa kita pada jalan dan tujuan yang benar ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Saudara, pernah enggak ketika saudara pakai GPS untuk menunjukkan jalan, ternyata saudara dibawa kepada jalan yang sempit, jalan yang sulit, jalan yang berbelok-belok, jalan yang berliku-liku, jalan yang penuh bebatuan, jalan yang penuh dengan lubang, jalan yang naik, jalan yang turun. Pernah enggak saudara, ketika saudara pakai GPS, ternyata dituntun pada jalan yang demikian? Saya yakin pasti pernah, saudara. Saudara, saya punya 2 kali pengalaman. Yang pertama pada waktu itu, ketika bersama dengan Pendeta Hartines dan beberapa jemaat, itu mengunjungi jemaat yang sakit di Bali, yang mengendarai Pak Firman, saudara. Saya dan Pak Firman tidak hafal jalan di Bali. Karena itu saudara, sejak keluar dari Gilimanuk, kami pakai GPS. Dan ternyata saudara, ketika pakai GPS ini, kami justru dibawa ke desa-desa, ke jalan desa yang sempit, yang berbelok-belok, yang berliku-liku, yang jalannya naik, yang jalannya turun, yang jalannya penuh dengan lubang, yang jalannya itu penuh dengan kesulitan dan rintangan. Tetapi walaupun demikian saudara, pada waktu itu kami percaya pasti kami tetap akan sampai kepada jalan dan tujuan yang benar. Termasuk saudara, ketika beberapa waktu lalu saya mengantar mama daripada Pendeta Hartines ke Kediri. Sepulang daripada Kediri lewat Probolinggo, saudara, saya juga pakai GPS supaya cepat sampai Jember. Nah saudara, ternyata oleh GPS itu kami diajak lewat jalan di desa-desa perkampungan yang sempit, yang banyak rel kereta apinya. Saudara, jalannya sulit, jalannya tidak gampang. Bahkan kanan kiri terkadang tebing jurang yang sangat berbahaya. Tetapi saudara, kami percaya bahwa GPS pasti akan membawa kami kepada jalan dan tujuan yang benar. Dan buktinya kami sampai Jember. Dan kemudian saudara, ketika lewat daerah itu lagi, saya pakai GPS lagi dan tetap melewati jalan yang sama.
sekalipun penuh dengan kesulitan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau GPS saja yang buatan manusia dapat membawa kita kepada jalan dan tujuan yang benar, terlebih Allah di dalam Yesus Kristus yang bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi jalan itu sendiri pasti akan dapat membawa kita kepada jalan yang benar. Sekalipun saudara, hari ini kita berada dalam kesulitan, kita berada dalam kesusahan, kita berada dalam penderitaan, tapi kita percaya Yesus pasti akan membawa kita pada jalan kebenaran. Karena itu saudara, jangan kehilangan percaya, jangan mundur percaya kita, melainkan teruslah percaya dan makin sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena penderitaan bukan musuh kekristenan, penderitaan bukan lawan kekristenan, tetapi penderitaan akan menunjukkan kualitas dan kesejatian iman. Saudara, pada saat saudara mengalami kesusahan, pada saat saudara mengalami kesulitan dan penderitaan, namun saudara justru makin sungguh-sungguh percaya kepada Allah, makin giat di dalam berelasi dan bersekutu dengan Allah, itu berarti menandakan seperti dalam 1 Petrus 4 ayat 14 yang dikatakan, itu berarti roh yang mulia, yaitu roh Allah, ada pada saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudara mengalami kesusahan, ketika saudara mengalami penderitaan, ketika saudara mengalami kesulitan, tapi saudara makin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu menunjukkan dan menyatakan bahwa roh Allah ada pada diri saya dan saudara. Saudara, keberadaan roh Allah inilah yang membuat saya dan saudara dimurnikan. Dan pemurnian ini saudara menunjukkan bahwa saya dan saudara berharga di mata Allah. Pemurnian ini bukan menunjukkan kita tidak berharga, tidak saudara. Justru melalui pemurnian ini menunjukkan bahwa saya dan saudara berharga di mata Allah. Sama seperti emas yang dimurnikan dengan api, bukan karena emas itu tidak berharga, justru karena emas itu berharga. Berharganya bukan karena pemurnian, saudara, tetapi berharganya terletak pada emas itu sendiri. Demikian juga saya dan saudara. Berharga kita bukan karena kita dimurnikan, bukan karena pemurnian, bukan karena penderitaan, tapi berharganya kita karena kita berada dalam genggaman tangan Allah. Saudara, ini adalah bola. Kalau bola ini ada di tangan saya, kemudian saya jual, saudara, paling mahal harganya hanya 50.000. Paling hanya 50.000, saudara. Tetapi saudara, jika bola yang sama ini ada di tangan Cristiano Ronaldo, kemudian dijual, saya yakin harganya bisa mencapai 50 juta. 1000 kali lipat, saudara. Kenapa? Oh iya, ini bola yang pernah dipakai oleh Ronaldo. Demikian juga saudara dengan batu akik. Kalau batu akik ini saya pakai di jari saya, kemudian saya jual, paling mahal harganya hanya 500.000, saudara. Paling mahal. Tetapi saudara, jika batu akik yang sama ini dipakai pada jari Bapak Jokowi, kemudian dijual, harganya bisa mencapai 500 juta. Kenapa saudara? Oh iya, ini akik yang pernah dipakai oleh Bapak Jokowi, presiden kita. Terkadang saudara, sebuah benda menjadi berharga bukan karena benda itu, tetapi karena berada di tangan siapa benda itu. Saya ulangi saudara ya, terkadang sebuah benda menjadi berharga bukan karena benda tersebut, tetapi di tangan siapa
benda itu berada. Di tangan saya 50.000, di tangan Cristiano Ronaldo bisa menjadi 50 juta. Di tangan saya Ake 500.000, di tangan Pak Jokowi bisa menjadi 500 juta. Berharganya terletak di tangan siapa. Demikian juga saya dan saudara. Kita berharga, saya berharga, saudara berharga, bukan karena diri kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi kita berharga karena kita berada dalam genggaman tangan Allah. Jadi saudara, di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam apapun juga, makinlah sungguh-sungguh percaya kepada Allah, saudara. Karena apa? Karena saya dan saudara berharga di mata Allah. Jangan sampai kita yang berharga ini menjadikan diri tidak berharga. Oleh karena ketika menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, kita memilih untuk melarikan diri dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, termasuk juga meninggalkan iman. Saya dan saudara berharga. Mari kita jadikan diri kita berharga karena kita sungguh-sungguh percaya. Saudara, api bukanlah musuh emas. Sebaliknya, api menguji kesejatian dan kemurnian emas. Demikian juga saudara, penderitaan, kesusahan, dan kesulitan bukanlah musuh kekristenan, bukanlah lawan kekristenan. Sebaliknya, penderitaan, kesulitan, dan kesusahan itu akan menunjukkan kualitas dan kesejatian iman. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Karena itu, jangan menganggap penderitaan itu luar biasa. Karena yang luar biasa, yang paling dahsyat, yang paling hebat sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Sebaliknya, teruslah percaya. Makinlah percaya. Sungguh-sungguhlah percaya. Karena di tangan Allah kita ini berharga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajar kami, yang mendidik kami. Pada pagi hari ini Tuhan, mata rohani kami kembali dicelikkan bahwa api bukanlah musuh emas. Sebaliknya api akan menguji kesejatian dan kemurnian emas. Demikian juga Tuhan, segala penderitaan, kesusahan, kesulitan bukanlah musuh kekristenan, bukanlah lawan kekristenan, tetapi semuanya itu akan menguji kualitas dan kesejatian iman. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami, tolonglah umat-Mu, tolonglah jemaat-Mu. Ada di antara kami yang bergumul karena pekerjaan, oleh karena kelesuan ekonomi, oleh karena banyak tanggungan yang harus kami selesaikan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami makin sungguh-sungguh percaya. Ada di antara umat-Mu yang mengalami kesusahan oleh karena persoalan keluarga, oleh karena persoalan suami, oleh karena persoalan anak-anak. Sehingga kami bergumul, kami menangis, kami berseru memohon kepadamu Tuhan. Berikan hati kepada kami untuk makin percaya kepada Allah. Ada di antara kami ya Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan anak-anak. Oleh karena pandemi ini sehingga anak kami pada akhirnya harus di-PHK. Saat ini mereka pulang kembali bersama kami dan menantikan kembali pekerjaan itu bisa dibuka. Tolonglah kami Bapa, supaya kami makin sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Ada di antara kami yang juga bergumul di dalam sakit dan penyakit. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami makin sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Karena di tangan-Mu kami berharga.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Penderitaan juga dapat dilihat sebagai upaya pemurnian dari Allah, karena penderitaan berguna untuk pembentukan karakter dan pengakuan iman kita. Oleh karena itu, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia, agar Dia menganugerahkan kepada kita kuasa yang memampukan kita untuk keluar sebagai pemenang. Mari kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pujian Bejanamu. Kekuatan di
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini Bapa, kami mendoakan untuk pemerintahan kami negara Indonesia. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan seorang presiden yang rendah hati, seorang presiden yang sungguh-sungguh mencintai rakyat dan negara ini. Oleh karena itu Bapa, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Bapak Presiden Jokowi, memberikan hikmat kepada beliau untuk memimpin 270 juta jiwa lebih penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai tempat ini. Dan tolonglah Bapa untuk seluruh kementerian yang ada, jajaran kementerian untuk boleh bersama-sama berjuang dengan Bapak Presiden mewujudkan rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdoa juga ya Bapa, secara khusus untuk pandemi yang sedang terjadi di negara kami ini. Beberapa waktu ini Bapa, pandemi sangat-sangat luar biasa sehingga meningkat, baik itu yang terinfeksi ataupun juga mereka yang mengalami penderitaan. Karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa untuk berbagai langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Secara khusus mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari akan diadakan PSBB untuk wilayah Jawa dan Bali, Surabaya dan Kota Malang menjadi 2 kota di Jawa Timur yang akan mengalami perketatan di dalam PSBB ini. Kiranya masyarakat bisa taat, kiranya pelaku ekonomi pun juga bisa tunduk sehingga angka daripada penambahan kasus COVID dapat segera diminimalkan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk rencana vaksinasi yang akan diterima oleh tenaga kesehatan pada pertengahan bulan Januari ini. Vaksin Sinovac sudah dikirimkan di berbagai pelosok daerah. Kiranya Tuhan menolong baik proses pendistribusian maupun juga nanti proses vaksinasi sehingga semua berjalan dengan baik. Menyerahkan juga Tuhan untuk warga masyarakat, kelompok kecil yang terkena dampak daripada COVID ini oleh karena kelesuan ekonomi. Tolonglah bantuan langsung tunai yang sedang digagas oleh Menteri Sosial yang baru, Ibu Risma, biarlah dapat sampai kepada masyarakat sesuai dengan mereka yang memang berhak untuk mendapatkannya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja mengkorupsi, yang sengaja menyunat kembali apa yang seharusnya menjadi hak daripada masyarakat ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk ekonomi daripada bangsa kami. Tolonglah Bapa supaya ekonomi ini kembali bangkit, ekonomi ini kembali hidup. Tidak lupa juga menyerahkan Tuhan untuk sinode daripada gereja Kristus Tuhan. Pada bulan Januari ini rencananya akan ada retreat untuk hamba Tuhan, tapi oleh karena berbagai hal pada akhirnya tertunda ke bulan Maret. Kiranya juga Tuhan tolong rencana ini semuanya boleh berjalan dengan baik untuk memikirkan sinode GKT yang makin terus bekerja dan menyenangkan hati Tuhan, termasuk Bapa sidang sinode dan pergantian daripada BP Sinode yang seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2021 ini. Tetapi oleh karena pandemi ada banyak pertimbangan yang sedang dibicarakan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para penatua, juga kepada BP Sinode, kepada hamba Tuhan untuk pada akhirnya dapat memutuskan keputusan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Buatlah maju daripada GKT ini Tuhan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Sekolah Kristen Aletheia. Kiranya juga Tuhan tolong SKA, baik itu koordinator, baik itu guru. Kiranya SKA dapat menjadi wadah untuk memberitakan Injil Tuhan. Hamba-Mu juga menyerahkan berdoa untuk gereja kami ini Bapa. Secara khusus kami memiliki rencana untuk mengadakan bakti sosial. Dan kali ini bakti sosial dalam bentuk vitamin yang dibutuhkan oleh jemaat. Tolonglah Bapa supaya seluruh jemaat pun dapat tergerak untuk turut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Jika kiranya Tuhan menolong di dalam proses distribusi sehingga vitamin ini dapat disalurkan dengan baik kepada jemaat yang membutuhkan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk Bapak Yudisiaan bersama dengan Ibu Mulyasari yang pada saat ini
sedang dalam masa-masa isolasi mandiri. Terima kasih Tuhan jika keadaannya sudah makin membaik. Kiranya Tuhan menolong proses kesehatannya, memulihkannya, dan bahkan jika minggu depan ini akan melakukan swab, maka hasilnya adalah hasil yang negatif. Menyerahkan juga untuk seluruh jemaat yang berusia tua, yang berusia lanjut, yang berusia sangat rentan mengalami penderitaan oleh karena COVID ini Bapa. Kiranya Tuhan menjaga, kiranya Tuhan menolong, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Menyerahkan juga persembahan yang sudah kami bawa, baik itu melalui transfer, baik itu juga yang kami simpan di rumah. Tetapi kami menyadari dan mengakui bahwa persembahan itu kami bawa oleh karena Tuhan yang memerintahkan, dan oleh karena kami mengakui bahwa Engkau sebagai Raja yang kami takuti dan hormati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta Jemaat. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan, atau dapat menghubungi majelis. Sekian warta, Tuhan memberkati. Mari jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan pulanglah serta hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan. Doksologi berkat oleh Pendeta Tinus Lee dan ditutup oleh pujian Amin. Saudara-saudara, akhirnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Kebaktian umum pagi ini sudah selesai. Selamat hari Minggu dan beraktivitas. Soli Deo Gloria.